Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Zulfikar Darussalam, MSI, MHum, AWP, sebagai dosen pengampu di mata kuliah Tafsir Muamalah, dan teman-teman sekalian yang saya bangga-banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini, meskipun hanya dalam virtual. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yang berjudul ayat-ayat tentang riba. Tetapi sebelumnya perkenalkan, saya Nureni sebagai pemateri pertama. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Muhammad Fikri Tamrin sebagai pemateri kedua dan Quratul Ayu sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pemaparan materi. Berhubung karena saya adalah pemateri pertama, maka langsung saja kita masuk pada pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dari riba. Yang kedua, dampak dari riba. 3, macam-macam riba. 4, dalil hukum atau ayat-ayat tentang riba. Dan yang kelima, hadis-hadis mengenai riba. Mungkin hanya itu pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas. Pengertian riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Sedangkan menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Dampak dari riba. Yang pertama, riba dapat menimbulkan permusuhan dan mengurangi semangat kerjasama atau saling tolong-menolong. Orang yang berinteraksi atau berhubungan dengan riba ialah orang yang tidak memiliki rasa simpatik. Orang ini tidak akan menolong dan membantu orang lain, kecuali ada keinginan tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang ia berikan. Orang seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Dampak riba yang kedua, menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas, ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan finalisasi, inovasi, dan kreativitas dalam bekerja. Yang ketiga yaitu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Bagi orang yang mendapatkan pendapatan yang lebih, akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan membungakan pinjaman kepada orang lain. Sedangkan yang mempunyai pendapatan yang rendah, tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan utang, tetapi ia juga harus memikirkan bunga yang harus ia bayarkan. Yang keempat, riba pada kenyataannya ialah pencurian. Mengapa? Karena uang ini tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil, karena nilai uang dan barang sama atau intrinsik. Bila uang ini dirobek, maka uang ini tidak akan bernilai lagi, bahkan tidak lebih dari kertas biasa. Oleh karena itu, uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas. Dan yang kelima, tingkat bunga yang tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Investor akan memperhitungkan besarnya harga peminjam. Investor tidak mau menanggung biaya produksi yang tinggi yang diakibatkan biaya bunga dengan mengurangi produksinya. Bila hal ini terjadi, maka akan mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan, sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fad. Riba fad adalah tambahan yang diisyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis. Jual beli ini disebut juga sebagai barter. Yang kedua, riba al-yad. Riba al-yad adalah riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran.
Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan, namun salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Yang ketiga, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang disebutkan dalam sebuah perjanjian pertukaran barang atau barter sebagai imbalan atas ditundanya suatu pembayaran. Yang keempat, riba qard. Riba qard adalah riba dalam utang piutang dalam mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima utang. Yang kelima, riba jahiliyah. Riba ini merupakan penambahan utang lebih dari nilai pokok dalam utang piutang karena penerima utang tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Pembahasan selanjutnya yaitu dalil hukum tentang riba. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Yang dimaksud dengan memusnahkan riba di sini yaitu memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah di sini ialah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan pahalanya serta memberkahi harta itu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Tamring. Sebagai pemateri kedua, di sini saya akan melanjutkan materi ayat-ayat tentang riba. Al-Baqarah ayat 279. Artinya, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat atau dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak atau pula dianiaya. Dalam ayat ini, Quraisy Shihab menafsirkan bahwa jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu kalian sedang berperang melawan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab mengingkari perintahnya, kalau kalian mengendaki pertobatan yang diterima, maka cukuplah mengambil modal pokok harta. Jangan memungut tambahan sedikit atau banyak apapun juga sebab utangnya. Sebab memungut tambahan berarti menganiaya orang lain, begitu juga meninggalkan sebagai modal pokok berarti menganiaya diri kalian sendiri. Surat Ar-Rum ayat 39. Dan artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka atau yang berbuat demikian, itulah orang-orang yang melipat ganda atau pahalanya. Surat Al-Baqarah ayat 278. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Penjelasan ayat ini adalah sebuah perintah untuk meninggalkan. Dalam usul fikih, larangan terhadap sesuatu berarti perintah untuk berhenti mengerjakan sesuatu tersebut. Dalam hal ini, larangan untuk mengerjakan riba berarti perintah untuk berhenti mengerjakan riba. Hukum asal setiap larangan adalah untuk pengharaman. Surat Ali Imran ayat 130. Dan artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Penjelasan ayat di dalam surat Ali Imran ayat 130, ahli tafsir menjelaskan bahwa lafaz ya ayyuhal lazina amanu ini yang dimaksud adalah kaum Sakif atau golongan manusia dari Bani Sakif. Kemudian lafaz la takuru riba adhafan, ini yang dimaksud adalah di dalam harta dirham yang berlebihan. Disusul lagi lapas sebagai penguat yaitu mudahapatan, ini yang dimaksud adalah al-ijalah, misi atau tujuan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kata wattaqullaha
Takutlah kamu semua orang iman kepada Allah di dalam memakan sesuatu yang mengandung riba. La'allakum taulihun. Ini yang dengan dimaksud supaya kamu semua mendapatkan keselamatan dari murka siksaan Allah. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri kedua, yaitu ayat tentang riba. Ayat tentang riba terdapat dalam surah An-Nisa ayat 161, yang artinya, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Maksudnya, karena mereka memperlakukan riba padahal Allah telah mengharamkan, dan karena memakan harta orang secara tidak benar, agama memberikan hukuman berupa pengharaman makanan yang baik-baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang kafir siksa yang menyakitkan. Adapun hadis-hadis tentang riba, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya. Ia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya. Hadis yang kedua, yang artinya riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seorang yang menzinai ibu kandungnya. Besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis ini menunjukkan larangan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, baik yang sudah dibentuk atau batangan, atau yang berbeda, selagi tidak mengikuti ukuran yang besar, yaitu beratnya, jika tidak melakukan pembayaran yang kontan dari kedua belah pihak di tempat akad. Larangan terhadap itu mengharuskan pengharaman dan tidak sahnya akad. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kami yang berjudul ayat-ayat tentang riba. Kami kutip dari hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang memperbanyak harta kekayaannya dari hasil riba, melainkan pasti akibat akhirnya akan jatuh miskin. Jadi jangan pernah malu terlihat miskin. Malulah ketika pura-pura kaya padahal hasil dari riba. Sekecil apapun uangmu akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun sebanyak apapun uangmu tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Mungkin itu sedikit kata penutup dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.